Shalom jemaat terkasih, kembali kami bersama-sama berjumpa di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami melihat penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan layakkan kami umat-Mu, kami datang untuk memuji menyembah-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus, menjamah memulihkan kami, memberikan kekuatan yang baru. Karena kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi, lawatan pemulihan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh. Katakan, Tuhan aku rindu. Ya katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh. Saat ini Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan aku rindu. Ya Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Oh, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Saat ini Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Sekali lagi katakan, ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan.
setiap kami, Roh Kudus, jamahlah hidup kami. Haleluya, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam pencurahan Roh Kudus. Kita akan dengar kembali firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara berdoa. Allah Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah buka mata dan telinga rohani kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan tentang Roh Kudus. Dan sekarang kita akan melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus mengubah kehidupan saudara dan saya. Kita melihat betapa luar biasa, betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan mengubah padang gurun Anda menjadi suatu tempat yang subur. Tuhan sanggup mengubah padang gurun yang Anda alami di dalam kehidupan Anda menjadi suatu tempat yang subur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh anugerah Tuhan saya sudah 2 kali mengunjungi tanah perjanjian. Saya melihat ada begitu banyak tanah yang tandus dan gersang. Tetapi di bagian lain saya melihat telah terjadi penghijauan dan banyak perkebunan dengan berbagai macam tanaman. Tanah yang dahulu tandus dan gersang telah berubah menjadi tanah yang hijau dan subur. Ketika Alkitab banyak menyebut tanah perjanjian sebagai padang belantara, padang pasir, dan padang gurun, yang dimaksudkan adalah tepat seperti apa yang tertulis. Memang demikian adanya di sana. Namun bagaimanapun tandusnya tanah tersebut, Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 35 ayat 1, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak dan berbunga. Yesaya juga berkata kepada saudara dan saya dalam Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memikirkan tentang kehidupan dalam suatu padang gurun tidaklah menyenangkan. Padang gurun itu tandus, tempat ular, kalajengking, dan kematian. Namun roh Tuhan bisa mengubah tanah tersebut menjadi kebun, tempat keindahan dan kelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, ketika kita menghasilkan suatu panen, kita memuji Tuhan.
Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara, Roh Kuduslah yang memperkaya jiwa kita. Dan Roh Kuduslah yang memungkinkan saudara dan saya berbuah dan mengalami panen besar. Saudara, itu bukan buah saudara dan saya, melainkan buah yang Tuhan lakukan. Itulah sebabnya Alkitab menyebutnya buah roh. Ketika saudara membawa bejana hidupmu dalam tangan Tuhan, maka Ia, Roh Kudus, mengisinya sampai melimpah. Mungkin saudara akan berkata, saya tidak sedang hidup di suatu padang gurun. Kebun saya sudah ditanami. Saudara, itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Ia berkata di dalam Yesaya 32:15 bahwa kebun buah-buahan Anda akan begitu diberkati sehingga kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara, kita akan berbuah semakin lebat di dalam kehidupan kita, dan itu hanya dapat terjadi melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Galatia sudah disebutkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Dan itu bisa terjadi hanya karena karya Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Yang tadinya mungkin kita ini sebelum dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, mungkin saudara orangnya sulit untuk berbagi dengan orang lain, atau dengan bahasa yang sederhana, terlalu hitung-hitungan. Tetapi pada waktu saudara memberikan hidupmu dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sanggup mengubahnya. Sehingga saudara menjadi orang yang murah hati. Sehingga saudara gampang untuk berbagi dengan saudara-saudaramu yang lain. Karena Roh Kudus menjamah hatimu. Roh Kudus mengubahkan. Demikian juga saya, sebelum saya dipenuhi Roh Kudus, karena sebelum saya mengalami kelahiran baru, terbiasa. Pokoknya semua aku. Pokoknya semuanya aku. Dalam bermain juga dengan teman-teman, saya selalu lebih banyak. Saya pokoknya nomor 1 dan sebagainya. Lebih mengutamakan akunya, keinginanku. Tetapi begitu saya mengalami baptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mulai membentuk saya, mulai memproses saya, sehingga akunya makin lama, makin turun dan mati. Dan apa yang Tuhan mau, yang semakin kelihatan. Dan saya mulai belajar berbagi dengan saudara-saudara saya. Mulai aja berbagi dengan teman-teman. Saya mulai mau melayani, berbagi kasih bagi teman-teman saya pada saat itu. Karena Roh Kudus yang sudah mengubahkan hati saya. Yang tadinya selalu merasa aku. Tapi akunya makin lama makin mati. Dan Kristusnya makin lama makin menguasai. Sifat Kristus mulai, buah roh mulai, saya mulai murah hati. Saya mulai mau berbagi dengan teman-teman. Itu karya Roh Kudus, saudara. Karya Roh Kudus. Oleh sebab itu, makanya betapa pentingnya kita mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Agar supaya hidup kita ini mengalami yang namanya buah roh. Yang tadinya tanah kering, gersang, maka
pada waktu kita memberi hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus menjadi tanaman yang subur dan berbuah lebat. Dan memang itu yang Tuhan mau. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada saat saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya sudah lahir baru, tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Ada keinginan daging. Dan saya sudah sering berdoa, bahkan doa puasa. Tetapi kenapa sulit sekali saya untuk menang? Selalu gagal, selalu kalah. Tapi pada waktu saya mengalami baptisan Roh Kudus, secara heran dan ajaib, kuasa Roh Kudus mengubahkan saya. Keinginan daging itu dengan seketika lenyap, saudara. Hilang, tidak ada lagi keinginan saya untuk melakukannya. Karena Roh Kudus yang mengubahkan saya. Roh Kudus yang mengubah. Sama mungkin saudara ada keinginan daging. Dan saudara sudah berjuang untuk hal itu. Tapi rasanya kok susah saya bebas. Susah saya lepas dari keinginan daging ini. Tapi kalau saudara memberi dirimu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan hidupmu. Sanggup menghancurkan segala keinginan daging itu. Sehingga menghasilkan buah-buah roh yang subur, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Roh Kudus akan membuat saudara berjalan bersama dengan Allah. Adalah mustahil berjalan bersama Tuhan tanpa Roh Kudus yang membantu dan memampukan saudara. Tuhan berkata melalui Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Saudara, seorang Kristen yang baru bertobat mungkin mengamati hukum-hukum Allah dan berkata, tidak mungkin saya dapat berpegang pada ketetapan dan peraturan itu serta dapat melakukannya. Karena merasa sepertinya sangat berat, sangat sulit. Saudara, memang benar dengan kekuatan Anda sendiri, saudara pasti akan gagal, tidak akan mampu melakukan ketetapan firman Tuhan. Oleh sebab itu makanya Roh Kudus yang akan membuat saudara dapat berjalan di dalam ketetapan Allah. Dan Roh Kudus yang akan membuat Anda dapat tetap berpegang pada peraturannya. Terlebih lagi, Roh Kudus akan membuat saudara melakukan kehendak. Kita butuh kuasa Roh Kudus supaya mengubahkan hidup kita untuk dapat mentaati firman Tuhan dan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita dan untuk dapat memahami, mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Kita perlu Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada kita dan yang akan memampukan saudara dan saya supaya kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, iman bila tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Makanya saudara butuh Roh Kudus. Ia akan menolong saudara, ia akan memampukan saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita hari lepas hari dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Allah berkata bahwa Roh Kudusnya lah yang akan membuat kita berjalan. Sehingga saudara tidak akan jatuh. Dan kuasa Roh Kudus juga lah yang berkuasa
menjaga supaya saudara dan saya tidak tersandung. Di dalam Yudas 1 ayat 24 dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Inilah yang menjadi dambaan kita sebagai orang percaya. Inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai pengikut Kristus. Kita rindu supaya hidup kita tidak ternoda. Dan kita rindu supaya hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, makanya kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita, supaya hidup kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari lepas hari, hidup kita semakin indah. Haleluya. Yang terakhir, saudara, di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab Yehezkiel 39 ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku kepada mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Dalam kehidupan saya mengalami dan merasakan, khususnya pada masa-masa ketika Allah tanpa jauh. Saya melihat pada waktu saya berdoa, Roh Kudus menyebabkan hadirat Bapa menjadi nyata di dalam kehidupan saya. Dan sebagai hasilnya, saya dapat merasakan betapa Tuhan dekat. Saudara, kita butuh Roh Kudus supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang tadinya seolah-olah sepertinya Tuhan itu jauh. Tapi pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah Dia dengan kuasa Roh Kudus, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan Dia tidak jauh lagi nun di sana, tapi Dia sungguh-sungguh ada dekat bersama-sama dengan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara butuh Roh Kudus untuk mengubahkan hidupmu, agar supaya hidupmu semakin indah dan kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidupmu, dan engkau semakin dapat merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah mereka, penuhi hidup mereka, kuasai hidup mereka, supaya mereka diubahkan hidupnya dari hari ke hari, semakin indah, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin nyata kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Supaya hari lepas hari mereka boleh semakin merasakan hadirat Allah di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.